Yang dia buat aturan kalau anak sekolah nakal-nakal bakal dimasukin ke markas TNI untuk dididik. Dan terjadi beneran, anak-anak abis tawuran diciduk dimasukin ke markas TNI untuk dididik selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Anjir, gue pikir cuma gimmick doang. Ini orang beneran bro, sumpah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan alasannya mengirim siswa nakal ke barak militer. Ketidakmampuan orang tua untuk mendidik anaknya menjadi salah satu pertimbangan. Per hari Jumat 2 Mei 2025, sebanyak 69 siswa terlibat sudah mengikuti program pembinaan di barak militer. 39 siswa SMP di Kabupaten Purwakarta dan 30 siswa SMP dan SMA di Kota Bandung. Menurutnya, para siswa yang ikut pembinaan tersebut mengaku senang. Semua kebutuhan para siswa diklaim telah terpenuhi selama pembinaan. Deddy Mulyadi mengungkapkan para orang tua bisa mendaftarkan anaknya ke barak militer. Para orang tua harus menyatakan diri tidak lagi memiliki kesanggupan untuk mendidik anaknya tersebut. Deddy Mulyadi menjelaskan payung hukum program pembinaan di barak sudah terwakili dengan surat edaran ke sekolah dan surat pernyataan dari orang tua bermaterai. Adapun anggaran untuk pembinaan tersebut bersumber dari dana operasional dirinya dan para kepala daerah di wilayah Jawa Barat. Deddy Mulyadi mengaku akan memasukkan program tersebut ke perubahan anggaran daerah pemerintah provinsi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bisa jadi Indonesia emas dimulai dari Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat bukan hanya peduli kepada orang tua, tapi juga kepada anak-anaknya. Beban orang tua dipermudah, anak-anaknya diberikan untuk dibina. Kebijakannya mudah diterima, anggarannya transparansi. Anak-anak yang susah diatur, anak-anak pembangkang, anak-anak yang tidak punya aturan akan dikirim ke barak. Tujuannya apa? Tujuannya mendisiplinkan, dibina supaya mandiri, yang pasti bijak dalam mengatur waktu. Lingkungannya ditata, regulasinya dipermudah dan disederhanakan. Pemerintahan dari desa, kelurahan, kota, kabupaten, dan provinsi saling bersinergi. Jawa Barat di tangan yang tepat. Jawa Barat telah mempersiapkan masyarakat yang cerdas, mempersiapkan generasi-generasi yang berkualitas, dan pemimpinnya tidak berorientasi dengan apa yang diterimanya, tapi dengan apa yang bisa diberikannya. Salam. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu bikin gebrakan yang anyar yang memang di luar kebiasaan negara kita tercinta. Jadi Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ini membuat kayak bisa mengasingkan atau mengungsikan anak-anak kita ya untuk latihan ke barak militer. Dan di situ diinfokan kalau misalnya yang ke barak militer itu bukan latihan militer kayak perang-perangan, namun diajari disiplin. Dan siapa aja yang dibina, ini berlaku untuk cewek atau cowok atau siapapun ya, yang perilakunya itu sudah mau mengarah ke arah kriminal. Jadi nakalnya itu bukan nakal-nakal anak wajar gitu loh ya, tapi nakal yang sudah mengarah ke kriminal, misalnya kayak bullying atau sering tukaran, sering jadi preman-preman yang abal-abal gitu ya, sering pulang malam gak jelas. Dan di situ dikatakan Deddy Mulyadi bilang kalau misalnya biasanya bangun itu kita jam 6 pagi, jam 7 atau sering telat bangun kayak mau sekolah, ini diajari bangun jam 4, tidurnya jam 8 malam. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang tuh memang tidur itu jam 10, jam 9, bangunnya kan pagi setengah 6, jam 5. Cuman yang saya pikirkan ya, gimana dengan gubernur kita Jawa Timur? Gebrakannya udah apa aja ini ya? Kok rasanya nggak pernah lewat FYP saya ya Bu ya? Yang lewat malah FYP-nya Bapak Gubernur Jawa Barat. Ini kenapa dengan Jawa Timur? Sumpah gue lagi kagum banget sama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang buat gebrakan. Gue pikir gimmick doang. Yang dia buat aturan kalau anak sekolah nakal-nakal bakal dimasukin ke markas TNI untuk dididik. Dan terjadi beneran, anak-anak abis tawuran diciduk dimasukin ke markas TNI untuk dididik selama 6
bulan sampai dengan 1 tahun. Anjir, gue pikir cuma gimmick doang. Ini orang beneran bro, sumpah. Sampai-sampai orang tuanya itu pada setuju anaknya buat dimasukin ke situ biar bener. Bahkan ada yang komen juga, Pak, anak saya ini nggak pernah tawuran, nggak pernah make dan sebagainya, tapi nakal, boleh nggak dititipin? Orang tuanya sampai ada yang ngajuin anjir. Ditambah lagi dia buat aturan anak sekolah tidak boleh bawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur. Dan itu beneran dilakuin, yang akhirnya banyak pelajar di Jawa Barat itu yang jalan kaki. Dan sumpah baca komennya, enak kan kalau jalan kaki kayak orang dulu, lu bisa kenal sama orang baru, ngobrol di jalan, bangun lebih pagi. Bro, sumpah gue mungkin bukan orang Jawa Barat, gue orang Lampung ya, tapi gue bangga sama gubernur lu pada. BTW Kang Deddy, itu anak sekolah tuh sebenarnya motornya dibawa tapi ditaruh di warung, ya kan? Karena selama ini kita ngeliat yang begini itu cuma ngomong doang, gimmick doang. Ternyata beneran, karena kemarin ada gubernur dari sebuah provinsi yang bilang kalau Kang Deddy itu cuma buat konten-konten doang dan lain sebagainya. Sedangkan dulu orang yang ngomong ini pernah bilang kita bakal buat provinsi ini seperti Jepang, Cina dan lain sebagainya. Dan buktinya tidak ada perubahan. Buktinya Kang Deddy bisa ngehemat anggaran untuk media sosial Jawa Barat dari 50 miliar jadi 3 miliar. Dan sedangkan yang ngomong itu tidak ada hasilnya. Gimana masyarakatnya? Ini gue baru nemu bahwa ada gubernur ataupun pejabat yang memang melek sama teknologi, yang bisa manfaatin media sosial dengan baik, yang bermanfaat langsung ke masyarakat dan memberikan dampak langsung ke masyarakat. Sedangkan pejabat-pejabat yang ngomong ngapain lu buat konten dan sebagainya, mereka tidak bisa memanfaatkan media sosial, teknologi untuk bisa mengembangkan pekerjaan mereka biar masyarakat tahu dan dia juga tahu apa yang dibutuhin masyarakat. Bener atau enggak? Karena menurut gue banyak instansi-instansi atau pejabat yang menurut gue pribadi itu yang kolot dan gak bisa manfaatin teknologi, sumpah. Sekarang Kang Deddy bisa ngehemat 2 sampai dengan 3 miliar untuk daerah Jawa Barat dari segi media sosial. Pertanyaannya, kenapa gubernur lain ataupun pejabat lain tidak melakukan hal yang sama? Yang jelas-jelas itu bermanfaat loh, dan bukti mengurangi 2-3 M itu bisa dialihkan ke masyarakat langsung. Pertanyaannya, apakah pejabat di daerah kalian bisa sehebat Kang Deddy? Jujur gue bangga sama gubernur lu pada. Dan kemarin tuh gubernur yang ngomong tukang konten doang. Masyarakatnya coba spill dong. Warga nih di Purwakarta udah mulai nih program Bapak Deddy tuh yang terkait masalah kenakalan anak remaja. Yang nakal-nakal itu bakalan dibawa tuh, diberikan pelatihan militer selama 6 bulan. Mantep banget. Nih ya, buat yang belum paham nih atau kurang paham nih terkait program Bapak Aing ini tuh ya, soalnya ada nih di videonya Pak Deddy yang ini tuh ada yang komen katanya anak-anak juga memiliki HAM gitu. Nih Bapak, Ibu, Encang, Encing, Empok, jadi program Pak Deddy ini tuh nggak asal kucuk-kucuk main comot tuh bocah, nggak asal kucuk-kucuk main angkut tuh bocah, kagak. Jadi ini tuh sesuai persetujuan orang tua. Misalkan anaknya pada nakal-nakal nih, kayak yang ini kan contohnya mereka katanya pada tawuran, nyampe ada korbannya nyampe dibacokin mukanya, kan ngeri bener. Itu kenakalan remaja kayak begitu, buset, nyawa kayaknya murah banget. Udah gitu ada yang terkena narkoboy lagi kan, itu juga kenakalan remajanya udah aduh ngeri dah. Nah jadi ini tuh diangkut, dikasih pelatihan selama 6 bulan sesuai persetujuan orang tua. Dan selama 6 bulan di sana itu ibaratnya si anak-anak itu tuh ya dikasih pelatihan tentang militer gimana sih gitu kan, kerasnya hidup lah. Tapi mereka juga masih mendapatkan hak, masih tetap sekolah, cuman hanya kegiatan sehari-harinya ya berada di kodim tersebut gitu. Nih Pak Deddy kali gitu ke Bekasi coba. Masalahnya ini di Bekasi juga, Kabupaten Bekasi masih banyak banget anak-anak remaja yang pada tawuran. Buset, ngeri-ngeri banget. Masih banyak dah pokoknya kegiatan-kegiatan tawuran kayak begitu. Narkoboy juga tuh banyak juga. Belum yang pada main slot juga tuh. Pokoknya nih Bekasi. Coba kali gitu colek Pak Ade Kunang, bupati gue yang muda yang ganteng. Bisa kali ya. Udah mulai tuh kayak Om Jen di Purwakarta. Dan satu lagi Pak Deddy,
Bisa juga kali Pak, nggak cuma yang nakal-nakal, tapi yang baik-baik juga dibolehin ikut pelatihan militer kayak gitu. Kayak anak kita nih, kita pengen Pak Dedi anak kita nih diajak gitu masuk pelatihan militer, walaupun kagak nakal juga, biar dia itu tahu gitu kan gimana kerasnya menjalani hidup nanti ke depannya. Pelatihan yang pelatihan militer kayak gitu, siapa tahu nanti dia tertarik udah gede jadi tentara, jadi TNI gitu. Jadi ibaratnya program yang tentang kenakalan anak remaja ini yang dididik militer ini tuh kalau kayak Korea Selatan tuh, jadi dijadiin wajib militer tuh selama berapa bulan gitu si anak-anak. Kayaknya cakep deh Pak Dedi, beneran. Saya mah pengen kayak begitu. Soalnya kan ini demi masa depan anak bangsa. Udah gitu aja pokoknya nih Pak Dedi ya, kalau dari saya nih, saya pribadi kali gitu bener diadain wajib militer buat anak-anak remaja sekarang gitu kayak di Korea. Ya, makasih nih Pak Dedi sebelumnya ya untuk videonya. Sehat-sehat Bapak ya. Pokoknya panjang umur, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Udah warga, pokoknya nih keren banget Bapak Gubernur kita nih Jawa Barat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.